Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, kita ketemu lagi di mata pelajaran Food and Beverage di hari Jumat pagi. Tepatnya bagi kalian yang di kelas 12, kalian akan mendapatkan materi tentang Food and Beverage Service atau restoran service yang biasa kita kenal sebagai mata pelajaran tata hidang untuk kejuruan tata boga. Oke, di minggu ini kita sudah sampai di materi keempat atau modul keempat untuk restoran service. Yang sebelum-sebelumnya di materi-materi awal, di minggu-minggu awal, saya sudah menjelaskan 3 materi pembuka, mulai dari apa itu tata hidang, bagaimana ilmu tata hidang, lalu bagaimana organisasi yang ada di restoran, jenjang karir, jabatan, posisi yang mungkin jika kalian berminat di restoran service, itulah tahapan yang akan kalian lewati. Tugas dan tanggung jawab seorang manajer, supervisor, kapten, hingga seorang pramusaji yang menjadi fokus interest di mata pelajaran restoran service untuk tingkatan sekolah menengah kejuruan. Lalu materi yang kedua ialah materi tentang peralatan dan perlengkapan restoran. Untuk materi yang kedua ini lebih fokus internshipnya ialah untuk alat hidang yang ada di atas meja makan atau yang ada di atas dining table. Karena melihat di materi ketiganya ialah materi tentang table setting. Di table setting kalian sudah mengenal apa itu table setting, macam-macam table setting, ada basic, standar, maupun yang paling lengkapnya adalah elaborate table setup. Jadi bagaimana kegunaan dari alat yang kalian dapat di modul yang kedua bisa kalian terapkan di modul yang ketiga pada kalian menerapkan atau melakukan yang namanya table setup. Dan kita sudah sampai di modul yang keempat minggu ini, ialah materi tentang jenis pelayanan restoran. Jadi jenis pelayanan yang restoran yang dimaksud di modul yang keempat ini ialah jenis-jenis pelayanan apa saja yang biasa diterapkan di bermacam-macam restoran di sekitar kita. Jenis pelayanan restoran yang ada di sekitar kita yang akan kalian pelajari itu ada 4 macam jenis pelayanan. Yang pertama ada table service, yang kedua ada counter service, yang ketiga ada self service, dan yang terakhir yang keempat ada carrying out service. Bagaimana deskripsinya? Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Bagi kalian yang mungkin di paparan video kali ini, di paparan presentasi kayak kali ini di minggu ini ada sedikit yang terlewat atau kurang jelas yang kalian pahami, kalian bisa download materinya. Materi modulnya sudah saya sematkan di lampiran file e-learning kita, di lampiran file pertemuan pada minggu ini. Jadi silakan kalian baca, silakan kalian pelajari. Penjelasan virtualnya ada di video atau ada di pertemuan kali ini. Jadi balik lagi untuk deskripsi dari keempat jenis pelayanan restoran tadi. Yang table service kita lewat dulu ya. Kita langsung masuk ke pengertian dari counter service. Apa itu counter service? Counter service ialah suatu sistem pelayanan restoran di mana para tamu itu datang dan duduk di depan counter dan langsung dilayani oleh seorang pramusaji. Pramusajinya ini bisa memang
ia pramusaji, bisa ia seorang kasir, bisa ia seorang juru masak. Jadi konsep counter service ini seperti konsep yang diterapkan oleh pedagang kaki lima kalau di Indonesia, oleh pedagang food truck kalau di luar ya. Lalu mungkin restoran-restoran fast food lainnya yang ada di sekitar kita juga melakukan yang namanya sistem counter service, pelayanan counter. Jadi kalian mengambil sendiri makanan yang disiapkan atau diantar oleh pedagangnya langsung seperti yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Kalian tepat duduk dan makan di counter tersebut. Itu yang dinamakan oleh counter service. Lalu yang kedua ialah self service. Self service ini bisa kita bilang ialah sistem buffet atau sistem prasmanan yang sering kalian jumpai ketika kalian pergi ke kondangan pernikahan ataupun di acara-acara birthday party. Sistem self service ini ialah sistem pelayanan di mana tamu melayani dirinya sendiri. Jadi manajemen restoran atau selaku yang punya restoran itu hanya menyiapkan satu set hidangan lengkap di meja utamanya yang terdiri dari hidangan pembuka, sup, hidangan utama hingga penutup, dan diharapkan tamu tersebut mengambil makanannya sendiri lalu dibawa ke mejanya sendiri. Jadi self service, melayani dirinya sendiri ya. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ialah carrying out service. Biasa kita kenal ini adalah sistem take away service di mana dilakukan untuk kebutuhan dibawa pulang atau dibawa pergi. Atau di fast food juga ada penerapan yang namanya drive thru ya. Ini juga termasuk dalam kategori carrying out service. Bagaimanapun sistem makan yang dibawa pulang itu termasuk dalam kategori carrying out service. Pelayanan take away, siap pergi, siap dibawa. Tidak dinikmati di tempat restoran tersebut. Oke, kita kembali lagi di materi untuk table service. Untuk table service ialah sistem pelayanan yang dilakukan oleh seorang waiter atau pramusaji tepat di atas meja makan atau tepat di atas meja makan ketika berinteraksi langsung dengan tamu restoran tersebut. Ini yang biasa ada di restoran sekitar kita. Lalu untuk table service ini dibagi menjadi 4 kiblat, 4 kultur, 4 gaya, 4 kebudayaan yang menjadi kiblat bagi kita melakukan sebuah table service di restoran-restoran yang ada di bidang restoran service ini ya. Yang pertama ada American style, yang kedua ada French style, yang ketiga ialah Russian style, dan yang terakhir ialah English style. Saya mulai dari English style dulu ya. English style itu table service yang biasa kita jumpai di rumah-rumah kita. Ialah table service atau pelayanan di atas meja yang dilakukan dengan menyajikan menu hidangannya per poin. Per poin itu misalkan ini hidangan karbohidrat, itu hidangan protein, ini sayuran atau seratnya, dan ini hidangan penutup. Dia sajikan di atas meja, lalu tamu tersebut yang mengambil sendiri porsinya. Sama seperti self service, tetapi kalau self service itu tidak disajikan di meja makannya, sedangkan English service disajikan di meja makan tamu tersebut. Kalau self service kan disajikannya di
sebuah sudut ruangannya dengan meja panjang, prasmanan, tamu bergiliran mengambil porsinya masing-masing. Tetapi kalau English style itu disajikan langsung di atas mejanya dengan tamu mengambil porsinya masing-masing juga. Lalu untuk ketiga kategori lainnya yaitu American, French, dan Russian, ini ialah gaya table service yang biasa kita jumpai di restoran pada umumnya. Lebih tepatnya, restoran yang ada di sekitar kita pasti menggunakan American style, yaitu pelayanan yang dilakukan di atas meja, di mana seorang pramusaji atau waiter itu membawa piring dengan hidangan, dengan menu yang sudah di plating, yang sudah dipresentasikan, yang sudah digarnish, yang sudah siap santap dan siap saji untuk tamu restoran kita dari seorang juru masak. Jadi waiter hanya tinggal membawa piring tersebut yang berisi makanan ke hadapan tamu. Tetapi untuk French dan Russian ini berbeda. Tahapan di mana seorang juru masak yang harusnya memplating, yang seharusnya mempresentasikan makanan di atas piring ketika di dapur, itu diambil alih oleh seorang waiter atau seorang pramusaji. Jadi untuk French dan Russian, seorang pramusaji ini membawakan hidangan matangnya menggunakan troli yang disebut Gordian, itu membawakan troli tersebut yang berisi hidangannya per poin, ada protein, ada karbohidrat, ada sayuran, ke hadapan tamu. Tetapi yang melakukan presentasinya, yang melakukan platingnya, yang melakukan garnishnya ialah waiter tersebut, bukan seorang juru masak. Jadi masih berbentuk bahannya ya. Lalu dibagikan piringnya ke tamu dan kita men-serve tiap menunya itu ke tamu. Seperti itu. Bedanya antara Russian dan French. French ini lebih susah atau lebih lengkap dibandingkan Russian. Biasanya untuk French style, misalkan ada hidangan ayam, hidangan chicken, biasanya ayam tersebut masih utuh, masih dalam berbentuk ayam. Tetapi kalau di Russian, hidangan ayam ini biasanya sudah dipotong-potong. Misalkan ada 8 orang di satu meja tersebut, jadi itu ada 8 potongan ayam yang siap disajikan oleh seorang waiter tersebut ke tamu-tamu tersebut. Jadi istilahnya tahapan finishing touch-nya yang diperlihatkan atau di showing di live oleh seorang pramusaji di hadapan tamu itu lebih susah dibandingkan gaya Russian untuk French. Maka dari itu ada keterangan kalau Russian itu cukup menggunakan satu waiter, tetapi kalau French itu bisa lebih dari satu waiter, bahkan 2 waiter pada umumnya. Karena di French kita bisa melihat kegiatan di mana seorang pramusaji itu masih melakukan kegiatan memotong, men-trimming, dan melakukan garnish kecil di hadapan tamu langsung. Jadi seperti itu penjelasan atau video singkat saya tentang materi untuk jenis pelayanan restoran. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang materi pelayanan restoran, bisa kalian tanyakan di dashboard e-learning kita, dan kurang lebihnya bisa kalian pelajari juga di modul lampiran yang sudah saya sematkan di e-learning kita untuk modul materi jenis pelayanan restoran. Oke, cukup sekian materi paparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.